warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Darul Hijrah yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti kajian yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Haji Hotman Siahaan, SHMKN. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat mukmin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bagian kedua bahasan kita masih berkaitan dengan wasiat pertama yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, agar beliau senantiasa mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan garansi bagi orang yang menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Begitu juga barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang terhimpit beban hidupnya dari hutang, dari hal-hal yang memberatkan kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan atasnya segala urusannya di dunia maupun di akhirat. Sahabat mukmin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah." Orang-orang yang membiayai kehidupan para janda dan orang-orang miskin bagaikan orang yang berjuang di jalan Allah. Wa ahsibuhu qal, bahkan perawi mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kal qaim la yaftur wa kasaim la yuftir. Bahkan beliau bersabda, dan bagaikan orang yang salat tanpa merasa bosan, serta bagaikan orang yang berpuasa terus-menerus. Sahabat mukmin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita. Maka sudah seyogyanya kita mengikuti apa yang menjadi tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam kehidupannya diantaranya selalu berkumpul bersama dengan orang-orang yang miskin. Bahkan sampai-sampai ada satu doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita berat untuk mengucapkan doa ini, karena doanya adalah agar dihidupkan dalam keadaan tawadhu, namun ucapannya dengan kalimat kata miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sebagaimana hadis yang disampaikan dalam bentuk doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama rombongan orang-orang miskin. Ini adalah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun doa ini yang dimaksudkan adalah doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat tawadhu dan rendah hati, serta agar tidak termasuk menjadi orang-orang yang sombong lagi zalim, agar tidak termasuk sebagai orang-orang kaya yang melampaui batas. Sahabat mungkin makna hadis ini bukanlah meminta agar beliau menjadi orang miskin. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Athir rahimahullah, bahwa kata miskin dalam hadis
ini dimaksudkan adalah sifat tawadhu, ya, sifat rendah hati yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang tentunya kita berdoa agar juga kita diberikan sifat ketawaduan dan rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini tentu dimaknai dengan itu agar tidak terjadi pertentangan dalam hadis lain di mana Rasulullah SAW mengajarkan kita juga doa agar kita berlindung dari kekufuran dan kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Bahkan dalam riwayat lain juga Nabi SAW bersabda, kadal fakru ayakuna kufran. Sesungguhnya kefakiran, kemiskinan bisa membawa diri pelakunya kepada kekafiran. Dan Nabi SAW memaksudkan kita dengan doa yang tadi disampaikan beliau, ya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin, adalah agar kita memiliki sifat tawadhu, agar kita memiliki sifat rendah hati. Karena bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara kita yang miskin, ya, jika kita tidak berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, yang tentunya untuk menunjang kehidupan akhirat. Jadi tidak dipertentangkan. Dalam riwayat lain ada hadis yang menjelaskan yadul ulya khair min yadis sufla. Ya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi kepada orang lain memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari sekedar orang yang hanya meminta. Sahabat mukmin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa beliau berdoa dengan doa yang seperti ini? Ya. Ulama menjelaskan karena beliau mengetahui bahwa orang-orang miskin akan memasuki surga lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Bahkan tenggang waktu masuknya orang-orang miskin ke dalam surga sebelum orang kaya dari kaum muslimin adalah setengah harinya hari akhir, yaitu 500 tahun. Nabi SAW bersabda, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah qabla aghniyaihim binisfi yaum. Orang-orang fakir, ya, dari kaum muslimin akan memasuki surga sebelum orang-orang kaya dari kaum muslimin selama setengah hari, yakni wa huwa 500 amin, yaitu 500 tahun. Mengapa orang-orang yang miskin ini masuk surga lebih dahulu? Tentunya adalah orang-orang miskin yang mereka memiliki ketaatan yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mentauhidkannya, yang menjauhi segala larangannya dari segala bentuk kesyirikan, ya, dan senantiasa menjalankan sunnah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menghindarkan dirinya dari perbuatan bid'ah, menghindarkan dirinya dari segala khurafat, ya. Intinya dia senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sedang ulama kemudian menjelaskan juga bahwa sebab terlambatnya orang-orang kaya memasuki surga selama 500 tahun adalah dikarenakan apa yang telah mereka dapatkan ketika di dunia semuanya akan dihitung dan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dihitung di yaumil hisab. Ya. Karena kita semua juga akan seperti itu, ya. Wallahu khabirum bima ta'malun.
Allah Subhanahu wa taala nanti ya akan menghitung ya. Kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita lakukan selama di dunia ya. Sahabat mukmin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya di bulan Ramadan ini mari kita bersihkan harta yang kita miliki ya, dengan mengeluarkan zakat, dengan bersedekah ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anfiqu mimma razaqnakum ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita agar kita menginfakkan sebagian rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Jangan sampai kematian datang kepada kita ya, sementara kita masih menyimpan harta yang tidak kita keluarkan zakatnya, yang tidak kita berbagi dengan apa yang telah kita miliki itu ya, sampai menjadi satu penyesalan ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas solihin. Terlambat ya, minta dihidupkan walaupun hanya sekejap agar dia bisa bersedekah dan melakukan amal soleh. Wa iyadu billah, mudah-mudahan hati kita diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan. Mudah-mudahan dimudahkan, diringankan tangan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan. Apalagi di tengah masa ujian yang diberikan Allah kepada kita umat Islam. Puasa, harus tinggal di rumah ya, dalam keadaan adanya wabah ya, penyakit virus yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, yang dengan kesehatan itu kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah senantiasa penuhi hati kita dengan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.